Ini termul udah sarap ini, bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini, kita juga memantau para termul itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah wajahnya nggak hoax ya. Itu kontennya isinya hoax semua. Kalau dari info dari yang disampaikan Gibran kepada Pak Ihsan Katonde, dia menyatakan hanya 6 bulan, itu pasti bukan program foundation yang setara dengan Y12. Oke, tapi itu hanya berupa kemungkinannya bahasa Inggris saja. Ini salah satu contoh termul tukang bikin hoax ya. Jadi di sini ditulis Roy Suryo mangkir tak penuhi panggilan penetapan tersangka. Mana ada panggilan penetapan tersangka, mana ada mangkir. Orang yang bikin hoax kayak gini, biar diumumkan nih ke seluruh Indonesia ya. Orang yang tukang bikin hoax tuh wajahnya kayak gini. Assalamualaikum. Saat ini saya bersama Mas Roy ada di restoran Willis Kantin Sydney. Ada termul yang bilang katanya, Nih, saya di ultimatum suruh pulang. oh di ultimatum suruh pulang. Saya saksinya nih. Saya Iya. Sekjen FDI saat Iya. ini, detik ini hari Nggak Senin ada sama 3 November 2025 ada di kantin Willis. Willis ya. Mana Mas Roy? Ya, jadi ada nih termul bikin nih termul udah sarap ini. Bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini, kita juga memantau para termul itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah wajahnya nggak hoax ya. Itu kontennya isinya hoax semua. Ya, jadi alhamdulillah berkat doa rakyat Indonesia, saya semuanya lancar dan nanti akan banyak update. Hari ini alhamdulillah kita temukan banyak sekali update bagus banget yang ada di Australia, tidak hanya dari UTS tapi dari person UTS, seorang guru di sana, seorang teacher di sana, dan juga ada banyak agen yang memberikan kesaksian apa sebenarnya UTS. Nah, kita makan dulu ya, dan jangan lupa makanya gado-gado. Makanan Indonesia ini, gado-gado. Luar biasa ya gitu. Nah, kita sama-sama dengan Saksi, tunjuk kita juga saksi. Ya tuh saksinya tuh. Ya. Ya, saya juga jadi saksi bahwa Mas Roy di sini. Beliau sehat walafiat, tidak ada urusan sama polisi atau apa. Kita berurusan ke UTS dan kepada agen-agen dan kepada guru yang semua memberikan data yang cukup valid untuk mendukung, ya cukup signifikan juga untuk mendukung penelitian Mas Roy tentang program yang dijalani oleh Gibran, wakil presiden katanya, yang katanya pernah di sini. Nah, kita melihat semua program. Nah, kemungkinannya dari klaim-klaimnya dibilang bahwa ekuivalen dengan atau setara dengan high school. Oke. Tapi kalau yang setara dengan high school itu cuma ada foundation program. Foundation program itu menurut info yang diterima dari pihak yang agen yang diberi kuasa oleh UTS itu harus setahun, ya 3 semester. Nah, kalau dari info dari yang disampaikan Gibran kepada Pak Ihsan Katonde, dia menyatakan hanya 6 bulan, itu pasti bukan program foundation yang setara dengan Y12. Oke, Tapi itu hanya berupa kemungkinannya bahasa Inggris
saja gitu. Oke, makasih. Ada juga Pak Husni juga nih sama-sama kita sebagai saksi. Ya, Pak Kami di Husni. sini ada berlima. Ya. Satu Mas Suryo, Mas Roy Suryo, yang kedua Ustadz Agus, yang ketiga Profesor Dr. Z. Firdaus Adnan, yang ketiga, yang keempat Pak Julius Maisa dan saya. Oke, makasih Pak Husni. Beliau Saksiannya. dalam keadaan sehat walafiat. Tanggal berapa sekarang Pak Husni? Tanggal sekarang tanggal 3 November 2025. 2025. Hari Senin. Ya, Kami di Willis Kantin, Sydney. Sydney. Oke. Ya. Ini salah satu contoh termul tukang bikin hoax ya. Jadi di sini ditulis Roy Suryo mangkir tak penuhi panggilan penetapan tersangka. Mana ada panggilan penetapan tersangka, mana ada mangkir. Orang yang bikin hoax kayak gini biar diumumkan nih ke seluruh Indonesia ya. Orang yang tukang bikin hoax tuh wajahnya kayak gini. Udah memang wajahnya nge-hoax dia. Ya, ntar nih orangnya ntar lagi muncul nih. Jadi memang ngaco banget ya gitu. Jadi bikin hoax yang nggak jelas. Dan ini ketika saya bikin rekaman ketika landing di Sydney Airport beberapa waktu yang lalu ya, dan kemudian dikatakan saya mangkir. Mangkir apa? Kalau cangkir itu ini, kalau cangkir ya. Cangkir itu cangkemkir. Nah, gitu. Kalau mangkir itu ada gambar Pak Agus juga tadi di sana. Nah, ini orangnya nih. Nggak tahu namanya siapa, ini tukang bikin hoax ya. Ini tukang bikin hoax, ini termul bikin hoax tuh. Wajahnya itu. Tuh wajahnya. Ya, ini termul bikin hoax ya. Udah jangan kelamaan numpang ngetop nanti dia. Itu ya. Jadi insya Allah semua lancar. Terima kasih doanya. Nanti bentar lagi akan banyak video yang sangat menarik seperti tadi yang katakan Prof ini tentang apa yang ditemukan di UTS ya. Nah, menarik. Oke. Ya, terima kasih Pak. Sekarang kita lunch dulu. Ya. Menunya ini nih. Kita shoot menunya nih. Sudah duluan. Ah iya bagus. Menunya Gado-gado, ada ikan. luar biasa. Ini ada apa nih? Iga ya. Iga pakai lontong kita. Iya, enggak itu apa kita bikin rekaman dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya makan di rumah makan Willis Kantin bersama ownernya Bu Willis dan juga Pak Indra, dan di sini kita tunggu siapa orang yang ada di kaos ini untuk berani makan di sini. Ya, nah, rakyat tidak sebodoh wapresmu. Bajunya banyak. Thank you. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Pak Iksan, tapi Pak Iksan Akbar ini ya. Yang satunya kemarin Pak Iksan Katwande atau Iksan Zakir. Nah, ini Pak Iksan Akbar juga punya kontribusi yang luar biasa terhadap masalah terutama UTS ya Pak ya, atau insert apa itu language center. Insert Language Center Oke, atau silakan Pak Iksan UTS. komentarnya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus dan Pak Roy sudah berada di Sydney dan kita siap untuk kerjasama mencari kebenaran, dan kita akan coba memberikan semua informasi yang kita dapat secara utuh dan menyeluruh yang bisa menjadikan atau membuka fakta-fakta secara eksplisit tentang keberadaan insert UTS atau penyetara SMA atau penyetaraan SMA di Australia. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Iksan. Komen satu lagi Pak. Nanti apa yang Bapak ingin kontribusikan untuk Pak Roy dan juga untuk teman-teman kita para pencari keadilan dan kebenaran untuk ini Pak, dalam rangka kunjungan Pak Roy ke sini. Apa Pak nanti bisa disampaikan oleh Bapak? Yang jelas kita akan melihat langsung ke UTS insert-nya, dan kita juga akan mencari tahu secara langsung ke UTS insert informasi yang bisa membuktikan bahwa insert UTS atau apapun namanya yang diklaim Gibran untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan SMA itu sama sekali tidaklah benar. Tidak benar ya Pak? Tidaklah benar karena insert UTS atau Insert Language Center itu bukan lembaga penyelenggara tingkat pendidikan SMA atau sederajat.
itu adalah lembaga pendidikan, kursus bahasa Inggris dan persiapan untuk masuk ke universitas, khususnya universitas UTS. Itu saja. Oke. Makasih Pak Iksan Akbar atas Terima kasih. informasinya. Ya. Nah, teman-teman, tadi satu info yang luar biasa dari Pak Iksan Akbar yang juga aktivis yang akan mendukung acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18, they can enter. You mean from year 10, 11, 10, 11, 12. I think 10 or 11. 10? 10 or 11. Some students here are 16 when they start. How long studies here? Well, for foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English, foundation, diploma, and then they can get direct entry into UTS. Very good. Even though I work here, I think it's a good course. Lots of support. 1, 2, 3. Ya, Prof, ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation, UTS Foundation. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggrisnya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain itu. Ya, jadi kalau mulai masuk year 10, kan dia perlu 2 tahun lagi. Betul. Ya. Betul, ya. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Oke, ya. Setahunnya mungkin 8 bulan. Oh, Karena ada libur summer kan. Ya, betul. Ya. Tapi harus 2 Tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. 2 tingkat. Ya. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Oke. Dan bisa year 12. Tergantung dia sudah tamat apa di Oke, ya. Jadi bisa year 11 atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa. Kurang jelas begitu. Oke, ya. Tapi artinya minimal year 11 atau year 12 ya. Ya, year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade Ya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Kalau grade. Mungkin cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Iya. Pasti ada kan? Iya, ada. Ya. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, dapat diploma bisa kerja. Oke, ya. Atau mau ke UTS, ya. Nah, mereka kan ada program pilihan Betul. jurusan tuh. Kemana itu penggunaannya apa? Ya. Ada ekonomi, ada engineering. Oh, gitu ya. Psikologi, ada communication dan segalanya gitu. Ya. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana ya. Jadi kalau tanya tentang Pancasila atau ilmu bahasa Indonesia, agama yang nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Oke. Nah, sekarang Prof. Sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau PTV atau diploma tadi bukan diploma foundation di UTS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu? Nggak bisa. Ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang tailor made untuk itu. Untuk UTS. Oke. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Iya ya. Tadi malam saya search. Iya, baik. Saya tanya khusus. Ya. Apakah tamatan itu foundation? Year 11 di Singapura bisa langsung masuk gitu. Ya. Jawabannya aneh. Nggak bisa katanya gitu. Baik. Ya. Tapi rupanya ada juga program yang mengizinkan untuk mulai UTS dari Oke, iya. Kalau itu pasti. Iya. Nah, jadi Nah, yang kurang jelas bagi saya itu
sekarang tuh ada program Cambridge International. Ya. A level. S, Oke. AS, Oke. Ya. A special, Ah. dan A level. Oh ya, ya. Nah, ini yang apa namanya tuh? Mungkin juga ya. Ya, yang bisa untuk meneruskan Ya. dari high school. Oke, Belum baik. selesai high school. Belum selesai high school ya, dia Ya, masuk ke. Tapi itu dari Australia kelihatannya. Oke, ya. Dan belum tentu juga kemudian itu terpakai untuk ke negara lain gitu kan. Iya, betul. Satu lagi juga itu program itu kan kalau kira-kira diperkirakan 20 tahun yang lalu gitu apakah mungkin sudah ada? Nah, Ini kan itu kita ya. bicara dengan bayangan dengan perspektif tahun 2006, Bro. Itu yang kurang jelas. Besok Ya. waktu wawancara kita tanya. Oke, siap. Ya, Siap. ya. Oke. Dan sekarang kita Ya. pakai itu yang kita ketahui sejauh ini. Sejauh ini. Siap. Ya, besok Siap. kita ke lapangan. Oke, kita ke tanyakan. lapangan sama-sama. Ya. Baik, pemirsa. Jadi alhamdulillah kita sudah ada sedikit kemajuan lagi tentang referensi pengetahuan. Jadi jelas betul dari teman-teman semua, ini adalah tentang pengetahuan tentang UTS Inserts untuk Language Training Center. Semacam yang dulu disampaikan oleh Pak Iksan Katonde. Dari Profesor, barusan kita dapat pengetahuan tentang yang namanya foundation. Nah, cuman foundation itu tetap di kita. Hal yang sangat tidak mungkin untuk kemudian dari suatu negara ya lulus SMA negara tertentu terus kemudian pindah ke negara lain kemudian balik lagi masuk ke kampus negara tertentu juga meskipun dikatakan itu ada kurikulum yang sama atau sama-sama negara kampus. Baik, kita nanti akan tambah dengan pengetahuan setelah kita langsung ya in depth atau ke lapangan di UTS. Terima kasih. Salam persahabatan, salam kompak, salam waras, salam kejujuran untuk Indonesia.